Good morning, all of students. How are you this morning? I hope all of you fine this morning. Now we want to learn about operasi hitung bilangan pecahan. Ya, persiapkan diri anak-anak teacher. Ya, siapkan pena dan bukunya di samping laptop atau handphonenya. Dan ketika anak-anak teacher mendengarkan penjelasan dari teacher untuk materi kita pada pagi hari ini, boleh disalin sambil disalin ya, sambil didengarkan ya. Fokus ya anak-anak teacher ya, karena sebentar lagi kita akan UH yang kedua, ulangan harian yang kedua. Jadi benar-benar dipersiapkan dirinya baik-baik. Oke? Ada tujuan, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar hari ini ada dua tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan caca. Yang kedua, dapat mengidentifikasi operasi hitung bilangan caca. Ya, oke lanjut. Kita kembali ke operasi hitung bilangan caca. Oke, coba perhatikan operasi hitung bilangan caca. Operasi hitung bilangan itu ada berapa saja, teacher? Ya, ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Ya, perkalian dan pembagian ini namanya operasi itu yang sangat kuat atau yang kuat. Ya, kalau pengurangan dan penjumlahan itu operasi itu melemah, pemisah. Kalau pengikat yang terkuat adalah si perkalian dan pembagian, itu namanya pengikat. Ya, contoh. Yang pertama kita bahas adalah penjumlahan. Ya, penjumlahan tanpa menyimpan. Oke, contoh nomor 1. Hasil penjumlahan dari 1100 ditambah 1120 adalah 1100 ditambah 1120. Ya, kalau kita jumlahkan langsung aja. Ya, yang satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Langsung dikelompokkan seperti ini, ditulis, ya jumlahkan 0 tambah 0, 1, 0, 0 tambah 2, 2, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya adalah 2220. Oke, sekarang untuk yang selanjutnya yaitu penjumlahan dengan menyimpan. Penjumlahan dengan menyimpan, contohnya perhatikan, hasil penjumlahan dari 4.378 ditambah 2.456 adalah, perhatikan cara pengerjaannya, 4.378 ditambah 2.456. 8 ditambah 6, 14, simpan 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 5, 13. Ya, 13, 3 di bawah, 1 di atas, puluhan di atas disimpan. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 4 tambah 2, 6. Jadi hasilnya adalah 6.834. Oke. Lanjut. Yang bagian B adalah pengurangan. Ya, perhatikan anak-anak teacher. Pengurangan tanpa meminjam. Pengurangan tanpa meminjam, contohnya yang pertama adalah hasil pengurangan dari 4.125 dikurang 3.025 adalah sebagai berikut. Perhatikan contohnya. 4.125 dikurang 3.025. 5 dikurang 5, 0. 2 dikurang 2, 0. 1 dikurang 0, 1. 4 dikurang 3, 1. Jadi jawabannya adalah 1.100. Ya, tapi ingat dikelompokkan seperti penjumlahan ya. Oke, seperti ini. Lanjut saja, yaitu pengurangan dengan menyimpan. Tadi tanpa menyimpan, sekarang dengan menyimpan. Bukan menyimpan, meminjam. Ini salah menulis, meminjam. Oke. Nomor 1, hasil dari pengurangan 2.120 dikurang 1.025 adalah sebagai berikut. Ya, 2.120 dikurang 1.015. 0 dikurang 5, nggak bisa kan? Jadi pinjam 1 dari samping, yaitu 10 jadinya. 10 dikurang 5, 5. Ini kan 2 ini dipinjam 1, sisanya 1. 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 0, 1. 2 dikurang 1, 1. Jadi jawabannya adalah 1.105. Oke. Lanjut, yang bagian C adalah perkalian. Contoh nomor 1 untuk perkalian.
tentukan hasil perkalian dari 95 dikali 3 adalah sebagai berikut. Ya, contohnya perhatikan 95 dikali 3. Langsung buat seperti ini. 3 kali 5, 15. Satuan di bawah, simpan 1 puluhan di atas. 3 kali 9, 27. 27 tambah 1, 28. Jadi jawabannya adalah 285. Oke, anak-anak TK harus paham ya bagaimana cara mengali ya. Sekarang yang contoh selanjutnya, tentukan hasil perkalian yang puluhan dengan puluhan. 93 dikali 86 adalah, perhatikan caranya, 6 dikali, langsung aja tulis 93 dengan 86 ya, kali 6 dikali 3 18, 8, simpan 1 di atas ya. Oke, 6 dikali 9 54 tambah 1 55. 8 dikali 3 24, simpan 2. 8 dikali 9 72 tambah 2 tadi 74. Jadi jawabannya langsung aja dijumlahkan, turun 8, 5 tambah 4 9, 5 tambah 4 9, turun 7. Jadi jawabannya 7.998. Oke. Yang D, pembagian. Ya. Pembagian tanpa sisa. Oke, contoh. Tentukan hasil pembagian, ini pembagian ya, sorry. Tentukan hasil pembagian dari 75 dibagi 3 adalah, ya, 75 bagi 3. 3 kali berapa supaya mendekati 7? Supaya mendekati 7, 3 kali 2. Kalau 3 kali 3 kan lebih. 3 kali 2, 6. 7 dikurang 6, 1. Turun 5. Jadi 15. 3 kali berapa supaya 15? 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. 15 dikurang 15, 0. Jadi jawabannya adalah 25. Oke, sekarang untuk pembagian bersisa. Ya, pembagian bersisa, perhatikan, tentukan hasil pembagian dari, ini pembagian ya, hasil pembagian dari 134 dibagi 4 adalah, contohnya, ya lihat, ini 134 dibagi 4, 4 kali berapa supaya mendekati 13? 4 kali 3, teacher. 4 kali 3 berapa? 12. Kurangkan. 13 dikurang 12, 1. Turun 4. Ya. 4 kali berapa supaya mendekati 14? 4 kali 3. 4 kali 3 berapa, teacher? 12. 14 dikurang 12 berapa? 2. Sisanya 2. Jadi yang di bawah sebagai sisa, yang di atas adalah hasil pembagian, yang ini adalah sebagai pembagi. Jadi kita bisa tuliskan hasil sisa pembagi, yaitu 33 2/4. Hasil sisa pembagi 33 2/4. Oke ya. Lanjut. Yang bagian E, operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran, yang pertama kamu harus amati dan cermati adalah di sini urutan dari pengerjaan operasi hitung campuran. Ada urutan yang penting yang harus kamu perhatikan baik-baik. Ya, ingat di sini ya. Oke, untuk yang nomor 1 adalah yang dalam, perhatikan tanda dalam kurung. Perhatikan tanda dalam kurung. Dalam kurung ini adalah yang paling terkuat. Ini dahulukan terlebih dahulu. Yang pertama ya dikerjakan. Yang kedua, dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Artinya yang terlebih dahulu setelah dalam kurung adalah perkalian dan pembagian. Oke, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, kalau berdua itu contohnya ada ketemu soal nanti perkalian dengan pembagian ketemu, maka ambillah dari yang kiri. Atau kalau misalnya ketemu penjumlahan dengan pengurangan, ketemu dua-duanya, maka ambil juga dari yang kiri karena sama-sama lemah. Penjumlahan dengan pengurangan itu lemah, pemisah terlemah. Ya, kalau perkalian adalah pengikat, yang mengikat, yang kuat. Contoh nomor 1 adalah hasil dari 100 tambah 50 dikurang 30. Ini kan sama-sama lemah, ya. Sama-sama operasi hitungnya itu operasi hitung yang lemah.
yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kalau dia sama-sama lemah, ambil dari yang kiri, ya 100 dulu, 100 tambah 50 dulu, 100 tambah 50, 100 tambah 50 berapa? 150 dikurang 30, 80, ya. Contoh nomor 2, hasil dari 100 dibagi 4 dikali 20. Kalau ini kan sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat, kata teacher tadi adalah ambil dari kiri. Ya, kerjakan dulu dari kiri. 100 dibagi 4, 25. 25 kali 20, 500. Sekarang contoh nomor 3, hasil dari 45 dibagi, buka kurung 20 dikurang 15 kali 10. Ya, yang ini kita pakai step ya. Step pertama yang dalam kurung dulu dikerjakan, yaitu 20 dikurang 15. 20 dikurang 15, 5. Jadi 45 dibagi 5 dikali 10. Step kedua adalah pembagian, ya, karena bagi dengan kali sama-sama kuat. Jadi ambil dari kiri, ya. Yang pertama dari pembagian dulu. 45 bagi 5 adalah 9. 9 kali 10. Step terakhir atau step perkalian, ya, yaitu 9 kali 10 sama dengan 90. Atau bisa juga dengan cara langsung. Cara langsung aja boleh. 45 dibagi 20 dikurang 15 kali 10, yaitu cara langsungnya, tetapi ingat konsepnya, ya. Harus ingat konsepnya. Yang pertama adalah dalam kurung dulu. 20 dikurang 15, 5. Jadi 45 dibagi 5, 9. 9 kali 10, 90. Karena ini kebetulan sama-sama kuat. Oke, sekarang kita ke contoh nomor 4, ya. Hasil dari 260 ditambah 15 kali 6 dikurang 585 dibagi 9 sama dengan berapa? Ini perhatikan, ada dalam kurung, ya, tapi di dalam kurung ada perkalian. Teacher, kalau di dalam kurung ada yang perkalian, maka yang pertama kami kerjakan adalah yang perkalian di dalam kurung, ya, karena itu yang terkuat, ya. Ini yang pertama, perkalian dulu, yang perkalian dalam kurung maksudnya, ya. Jadi 15 kali 6 berapa? 90, ya. 260 tambah 90, buka kurung tutup kurung, dikurang 585 dibagi 9. Step yang kedua adalah dalam kurung bagian penjumlahannya. Ya, bagian penjumlahannya yaitu 260 ditambah 90 sama dengan berapa? 350. Ya, 350 dikurang 585 dibagi 9. Kalau ketemu nih ada pengurangan, ada pembagian, mana yang duluan dikerjakan? Ya pembagian, karena yang terkuat. Jadi 350 dikurang 65. 65 ini dari mana? Dari 585 dibagi 9. 585 bagi 9 sama dengan 65. Oke, sekarang ini langsung aja step terakhir, yaitu pengurangan, dikurangkan. 350 dikurang 65 sama dengan 285. Gitu anak-anak teacher, ya. Jadi anak-anak teacher harus semangat belajarnya. Matematika itu enak untuk dipelajari, ya, asalkan anak-anak teacher mau belajar. Ingat, intinya adalah kemauan, dimanapun bisa belajar, ya. Cara langsung. Perhatikan cara langsung, ya langsung aja kita kalikan ini, tapi ingat stepnya. 15 kali 6 berapa? 90. Jadi 260 ditambah 90 sama dengan 350. 585 dibagi 9, 65, ya. Jadi dapat ini 65, 350 dikurang 65, 285. Oke, sekarang soal yang contoh yang soal cerita, ya. Soal cerita. Oke, perhatikan mana teacher. Oke, untuk nomor 5, Paman adalah seorang pedagang telur. Untuk menambah persediaan telur sebanyak 5 keranjang masing-masing berisi 48 butir. Karena kurang hati-hati, 13 telur pecah dalam perjalanan pulang. Ingat ya, pecah. Ada 13 yang pecah. Jadi banyak telur yang tidak pecah atau yang bagus sama dengan berapa? Ingat prosesnya. Ingat, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah telur yang bagus atau telur yang tidak pecah. Oke. 5 kali 48. Teacher, kenapa dikali 48? Karena 5 keranjang. Ada 5 keranjang. Setiap keranjang berisi 48. Maka kita kali, ya, dikurang 13.
Yang pertama kita kerjakan apa teacher? Yang perkalian. 5 kali 48 berapa? 240. 240 dikurang 13 sama dengan berapa? Yaitu 227. Ya. Jadi, banyak telur yang tidak pecah adalah 227. Oke, anak-anak teacher. Di sini anak-anak teacher kasih homework ya, 1 sampai 5. Halaman 31 nomor 1 bagian C, halaman 31 nomor 2 bagian H, halaman 35 nomor 9 dan nomor 16, halaman 36 nomor 3, 4 dan 9, halaman 37 nomor 2 dan 4. Ingat ya, kirim ke WA Teacher Pikal yang kelas 4A dan 4B. Oke, ingat ya. Jangan lupa tuliskan di buku tulis ya, tulis di buku tulis atau buku kotak kecil ya, supaya sambil bisa ya dapat caranya. Yang teacher mau adalah caranya. Oke, jangan lupa tulis nama dan kelasmu. Oke, see you next week. God bless you. Ya, prepare yourself for daily test. Oke.